Dari Januari 42 hingga Agustus 45, 3,5 tahun Nippon nguras Hindia Belanda. Awalnya dipimpin manis beretika oleh Letjen Hitoshi Imamura. Ke Om Swastiastu. Halo generasi muda harapan bangsa. Saya Ratih Swandewi dari kelas 11 MIPA 1 absen 25. Di video ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk belajar tentang kisah hidup peranannya dalam masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda dan mengenal ciri spesial yang dijiwai oleh Hitoshi Imamura-san. Adalah seorang militer Kekaisaran Jepang yang lahir pada 28 Juni 1886 sampai 4 Oktober 1968. Oh, cantik ya. Tahunnya itu 1886 sampai 1968. Jadi kira-kira 82 tahun ya gitu. Dan dia lahir di kota Sendai, prefektur Miyagi, negara Jepang. Berikut adalah kronologi pengabdian beliau sebagai militeran Jepang setelah lulus Akademi Militer Jepang. Secara umum, kalau dilihat dari perannya dalam peperangan, beliau berperan dalam perang Jepang dengan Cina pada tahun 1930-an, lalu perang Asia Timur Raya yang menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1940-an itu, yang dimulai dari Pearl Harbor pada 8 Desember 1941, lalu menjadi khususnya kalau peran di Indonesia menjadi Letnan Jenderal Panglima Tentara Angkatan Darat ke-16 di Hindia Belanda. Khususnya dia bertugas menjadi pemimpin tentara di Jawa pada masa itu. Dan saatnya kita masuk ke perannya di masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dia sebagai Panglima Tentara ke-16 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentara ke-16. Terus dia memimpin tentaranya untuk melawan sekutu Belanda di Teluk Banten. Dipimpinlah pasukan-pasukannya itu ke seluruh Jawa dan akhirnya ke Batavia. Itu antara 8 Maret atau 9 Maret, berdasarkan sumber beda-beda ya. Intinya Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat kepada Jepang, dengan Jepang itu diwakili oleh Hitoshi Imamura sebagai panglima tentara pada masa itu. Itu sih. Dan jadi tentara ke-16 beliau sampai dari Maret itu sampai November 1942. Cepet banget ya, cuman bulan 3 sampai bulan 11, 8 bulan doang. Di Pulau Jawa ada 3 tempat pendaratan mereka, dan di setiap pendaratan itu pemimpinnya beda-beda, dan Hitoshi Imamura memimpin di tentaranya saat di Merak, Teluk Banten ya. Tapi syukurnya gitu ya, Jepang memang cerdik, karena tempat-tempat yang dipilih itu nggak ada Belandanya gitu, nggak bersekuat gitu pertahanannya. Jadi ya cepat gitu, mudah jadinya mereka menguasai daerah tersebut gitu. Kan ada di Merak, Teluk Banten, terus di Eretan-Wetan, di pantai bagian utara di Jawa Barat. Terus pendaratan ketiganya di Sragen, Jawa Tengah. Setelah 3 tempat tadi diserang gitu, dikuasai, lalu mereka tentaranya sama Hitoshi Imamura itu melanjutkan perjalanannya ke Tanjung Priuk, lalu ke Batavia, dan karena pengeboman di Tanjung Priuk itu Belanda kayak ketakutan, panic attack gitu. Akhirnya Batavia diputuskan sebagai kota terbuka, yang jadinya Jepang ke sana ya udah nggak perlu ada pertempuran di sana. Jadi ya udah jadi milik Jepang langsung gitu. Terus Hitoshi Imamura, si Jepang nih, kayak ngasih ultimatum ke pemerintahan kolonial Belanda biar dia mau menyerah tanpa syarat gitu. Karena
Ditauin aja Batavia kosong, berarti kan isyarat Belanda udah nggak mampu gitu. Belanda kayak mau nyerah gitu aja tanpa perlawanan gitu. Sehingga pada akhirnya menyerah ke peristiwa yang namanya Perjanjian Kalijati. Ya setelah Batavia dikuasai oleh Belanda, dikuasai oleh Jepang maksudnya, Hiroshima Murani ngirim ultimatum ke pemerintahan kolonial Belanda. Tepatnya pada saat itu kan gubernur jenderalnya namanya Gubernur Jenderal Tjarda, dan bersama Jenderal Terportin yang isinya intinya ayo Belanda nyerah aja, ayo tanda tangan dan kalian pulang. Kalau kalian nggak mau, Bandung bakal kita bom gitu. Dan ya Belanda dengan menyerah lah ya. Kalau kayak gitu sih kita nangkepnya ya Belanda menyerah dengan paksa, bukan menyerah dengan hati sih ya. Dia secara ego gitu belum bisa menyerah gitu. Makanya kenapa setelah proklamasi pun Belanda nyerang Indonesia lagi gitu. Setelah itu tanggal 8 Maret Belanda tidak lagi menjajah Indonesia. Ya dibilangnya gitu sih. Karena udah ada Jepang di sana yang menguasai Hindia Belanda. Kalau kita bicara lagi tentang Hitoshi Mamuranya sendiri, kita balik lagi ya. Jenderal Hitoshi Mamura ini emang beda dari jenderal Jepang lainnya karena dia emang dasarnya baik. Gimana ya? Ini kita lanjutkan ke alasan memilih tokoh. Karena Jenderal Hitoshi Mamura ini dia adalah orang penting sepanjang perjalanan Jepang di Indonesia, ya termasuk orang penting. Tapi spesifik lagi dia adalah seseorang yang bisa menyesuaikan antara kepentingan negaranya dan kepentingan jajahannya. Gimana? Setelah dia gini ya, menyerang Jawa pada awalnya itu, dia berkata, tak ada keraguan bahwa kesuksesan ini dapat dicapai karena rasa tanggung jawab besar yang ada pada setiap diri komandan pasukan, juga usaha dan bantuan dari 50 juta penduduk Indonesia yang bersahabat dengan Jepang dan anti Belanda. Indonesia kala itu emang menjalin hubungan simbiosis mutualisme gitu. Indonesia diuntungkan, Belanda pergi, kan Indonesia diuntungkan. Dan juga Indonesia kayak punya dikasih harapan gitu sama Jepang kan, untuk merdeka, untuk kayak dikasih janji manis yang aman, pokoknya nggak ada Belanda lagi gitu. Dan Jepang pun jadi senang karena kita punya bantuan nih, kayak nggak perlu melawan banyak-banyak gitu karena mereka suka rela. Ya begitulah. Tapi setelah Hitoshi Mamura selesai jadi pemimpin tentara di sana di Jawa gitu, ya pemerintahan militer di sana lebih ketat dan keras dan agak saklek. Asal kita tahu juga bahwa Hitoshi Mamura ini adalah sahabat, ya bisa dibilang sahabat dari proklamator kita, seperti kalau bukan Bapak Soekarno. Ya karena Bapak Insinyur Soekarno ini ada salah satu tokoh Indonesia yang gabung di kelompok yang mendukung Jepang kan. Bahkan Bapak Insinyur Soekarno pada Pak Hitoshi Mamura ini di penjara gitu ya, Pak Insinyur Soekarno kayak berusaha untuk mengeluarkannya dari penjara gitu dengan berbagai upaya, tapi entah bagaimana hasilnya. The conclusion is Kolonya Belanda nyerah padanya, walau sebentar tapi bermakna untuk semua. Terima kasih. Salam histori. Om Shanti Shanti Shanti.